Baik, salam jumpa kepada mahasiswa semuanya. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang keempat, yaitu pembahasan mengenai strategi pembelajaran generatif. Strategi pembelajaran generatif ini tentunya pada pertemuan berikutnya kita juga akan membahas penerapannya di dalam format RPP. Baik, saya akan memaparkan mengenai tujuan pembelajaran yang ada pada pertemuan 4 ini. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan Anda dapat menjelaskan komponen pembelajaran dari strategi pembelajaran generatif. Pembelajaran generatif ini tentunya perlu diketahui juga secara umum, karena memang bisa untuk diterapkan sebagai konsep pembelajaran pada semua mata pelajaran. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasan poin yang akan kita bahas pada pertemuan 4 ini. Yang pertama itu adalah mengenai konsep generative learning atau disingkat GL. Kemudian poin kedua akan membahas mengenai belajar meringkas. Kemudian 3, belajar memetakan. Kemudian yang keempat, belajar membandingkan. Jadi konsep strategi pembelajaran generatif ini memang secara umum, artinya guru nanti dalam penerapannya, dalam mendesain pembelajarannya yang akan dipaparkan di RPP, bisa mengonsep kembali. Bahkan Anda semua nanti bisa menciptakan strategi-strategi baru ya, dengan nama-nama yang baru juga gitu ya, seperti itu. Baik, kita akan bahas satu persatu. Konsep generative learning atau GL. Kita perlu ketahui bahwa belajar adalah kegiatan generatif. Pembelajaran terjadi ketika peserta didik secara aktif terlibat dalam proses generatif. Selama pembelajaran, proses pembelajaran generatif ini memainkan peran sentral. Belajar bukan hanya proses menambahkan informasi ke memori, tetapi mengintegrasikan dan mengaturnya sehingga mudah dipanggil kembali saat dibutuhkan. Dipanggil kembali di sini artinya siswa mampu mengingat apa yang telah dipelajari sebelumnya. Walaupun sedikit, ya mereka mampu mengaitkan antara materi yang sebelumnya dengan materi yang akan dibahas pada saat pembelajaran. Selain itu, faktor pengetahuan sebelumnya juga mempengaruhi dalam pembelajaran generatif ini. Jadi, banyak teknik yang harus dimunculkan untuk memunculkan ingatan dari peserta didik. Pengetahuan sebelumnya itu bisa mencakup skema, kategori, model, dan prinsip yang dapat membantu pemilihan informasi untuk diproses lebih lanjut, bagaimana siswa mengaturnya dan menghubungkannya dengan pengetahuan lain yang serupa secara struktural. Tentunya di sini guru mata pelajaran perlu mengambil contoh-contoh yang ada dekat pada lingkungan peserta didik, supaya apa? Supaya peserta didik mampu mengaitkannya dengan lingkungan yang terdekat olehnya, gitu ya, seperti itu. Jadi banyak sekali strategi-strategi pembelajaran yang mengandung konsep di dalamnya itu konsep generative learning. Baik, berikutnya adalah konsep meringkas. Meringkas merupakan menulis ulang gagasan utama dari apa yang telah kita pelajari menggunakan kata-kata sendiri. Alasan dibalik meringkas dapat mendorong peserta didik untuk memilih gagasan yang paling relevan dari apa yang telah dipelajari, menyusun gagasan menjadi representatif. Meringkas banyak sekali keunggulannya, karena di sini peserta didik ketika membaca buku, ketika menyalinnya dalam
tulisan tentu mereka secara tidak langsung memahami isi dari bacaannya. Jadi konsep meringkas, ketika guru menerapkan konsep meringkas itu artinya guru telah menerapkan konsep pembelajaran generatif. Berikutnya yang termasuk kepada pembelajaran generatif itu adalah konsep belajar memetakan. Pemetaan adalah strategi mengubah teks menjadi kumpulan kata-kata yang diatur secara spasial melalui peta konsep. Mungkin rekan mahasiswa pernah mengetahui mengenai strategi mind mapping atau peta konsep. Peta konsep di sini adalah berarti ketika guru menggunakan strategi tersebut berarti dia telah menerapkan strategi pembelajaran generatif. Karena konsep memetakan termasuk dalam teorinya termasuk bagian dari pembelajaran generatif. Baik, berikutnya yaitu konsep belajar membandingkan. Membandingkan, mengidentifikasikan dan menunjukkan persamaan dan perbedaan di antara hal-hal ini juga termasuk dalam pembelajaran generatif. Karena ketika membandingkan antara materi sebelumnya atau pada hari sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari pada saat pembelajaran, itu juga guru telah menerapkan konsep pembelajaran generatif. Begitu ya. Oke, baik. Untuk penerapannya, bagaimana pembelajaran generatif? Sama seperti pada pertemuan yang ketiga, kita memaparkan kegiatan pembelajarannya itu melalui format RPP. Nah, untuk materi pertemuan 4 ini, intinya adalah konsep generatif ini bisa diterapkan pada pembukaan pembelajaran, pada inti maupun pada akhir. Begitu, demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi pada pertemuan 4 ini. Nanti untuk lebih lanjutnya kita akan bahas pada pertemuan yang kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.